Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Hari ini perkenalkan saya Ibu Andri Pramasyanti. Hari ini kita akan belajar tentang infeksi telinga, hidung, mata, dan tenggorokan. Baik, penyakit yang akan kita bahas pada hari ini adalah infeksi mata dan infeksi tenggorokan. Pada infeksi mata, kita ada konjungtivitis, keratitis, endoftalmitis, infeksi tenggorokan, faringitis, dan epiglotitis. Lalu pada infeksi telinga adalah otitis eksterna, otitis media, mastoiditis, serta infeksi yang pada hidung adalah sinusitis. Baik, kita mulai pada infeksi mata, yaitu anatomi mata. Kita lihat pada gambar berikut, yaitu ada iris, pupil, sklera, tir, dan konjungtiva. Ya. Jadi infeksi itu bisa dibedakan berdasarkan letaknya. Contohnya pada konjungtivitis berarti dia infeksi pada konjungtiva. Nah, ini contohnya konjungtivitis adalah inflamasi pada konjungtiva. Tetapi kebanyakan tidak mengancam untuk penglihatan dan rapid response to terapi biasanya. Jadi terapi dia mudah untuk diterapi karena dia masih pada lapisan konjungtivitis, gitu ya. Nah, ini penyebabnya adalah biasanya direct contact ya dengan environment, contohnya seperti bakteri atau virus, kemudian pada di air matanya kita bisa temukan dia ada ada bakterinya. Jadi kita bisa mendeteksinya kita bisa ambil swab dari tearsnya dari air matanya, kemudian kita bisa tes untuk antibakteri. Jadi bakteri apa yang menginfeksi saat itu. Kemudian dia bisa menyebabkan juga produksi dari air mata itu menurun karena ada infeksi dari bakteri atau virus yang berada di konjungtiva itu. Lalu clinical presentation-nya dia seperti matanya merah gitu ya, kemudian ada pembentukan pus, lalu matanya susah dibuka. Jadi biasanya pada pagi hari itu kalau memang konjungtivitis dia itu matanya lengket ya, dan karena kalau dia disebabkan oleh bakteri dia biasanya lengket gitu. Kemudian gatal, sakit ya, pain. Kemudian kita bisa melihat ada dried purulent exudat. Jadi ada exudat yang berwarna kuning-kuning, itu biasanya dia disebabkan oleh bakteri. Lalu ada dilatasi dari pembuluh-pembuluh darah di mata. Nah, penyebabnya bisa disebabkan oleh bakteri, bisa juga oleh virus. Jadi kalau bakteri tadi seperti saya sebutkan bahwa biasanya dia itu air matanya dia lengket gitu ya. Kemudian berwarna kuning gitu ya. Nah, itu bisa disebabkan Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, ada juga Haemophilus influenza. Jadi kalau influenza lama tidak sembuh-sembuh, biasanya kadang-kadang juga akan bisa mengakibatkan konjungtivitis. Nah, itu karena bakterinya menginfeksi mata, karena kadang-kadang kan anak-anak juga bisa kucek-kucek gitu ya ke mata, nah itu dia bisa naik ke mata. Kemudian Mycobacterium catarrhalis, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Pseudomonas aeruginosa. Nah, ini biasa kadang-kadang dapat dari nosokomial di rumah sakit. Nah, itu bisa juga kita konjungtivitis. Makanya kalau dari rumah sakit kita juga harus cuci tangan gitu ya. Dan juga Chlamydia trachomatis.
Nah, Staphylococcus aureus kenapa kok sering menginfeksi? Karena dia adalah bakteri komensal di kulit kita. Jadi biasanya dia dengan mudah dia menginfeksi kalau misalnya imunitas kita turun. Lalu ada virus, ada adenovirus, enterovirus, HSV, ini herpes ya, kemudian varicella, zoster, measles, cacar air ya, cacar air itu juga bisa menyebabkan konjungtivitis. Nah, perbedaan dari bakteri dan virus, biasanya air matanya kalau pada virus itu dia tidak lengket ya, tidak purulen gitu ya. Tapi kalau pada bakteria, dia menyebabkan lengket ininya, matanya. Kemudian yang lain adalah Candida, Blastomyces, Sporotrix senki. Nah, ini parasit mungkin bukan ranah dari mikrobiologi ya, itu bisa masuk ke parasit. Nah, itu bisa cacing, cacing juga bisa menyebabkan konjungtivitis. Viral, nah ini tadi ya, kalau pada virus dia most common ya, biasanya highly contagious spread. Nah, ini ciri-ciri yang lain dari virus selain dia air matanya dia tidak lengket, dia juga menyebar biasanya dari satu mata ke mata lain. Jadi biasanya satu mata merah, terus kemudian dalam 1 atau 2 hari kemudian pindah ke mata yang sebelahnya. Dan juga mudah untuk menular dengan teman-temannya. Jadi biasanya one eye gitu ya, satu mata dia merah dalam bisa satu kelas gitu. Nah, mewabah matanya merah semua satu mata, kemudian dia pindah lagi ke mata yang lain. Nah, itu biasanya dia adalah infeksi dari virus gitu ya. Nah, kalau bakteria tadi saya sudah sebutkan bahwa dia ada pus ya, ada pembentukan pus. Ini juga highly contagious sama seperti virus ya. Cuman biasanya kalau bakteri dia dua-duanya sudah merah biasanya lebih ininya. Tapi kita harus lihat biasanya pembentukan pusnya yang paling dominan untuk membedakan antara virus dan infeksi bakteri. Nah, diagnosisnya kita bisa pakai swab ya. Swab itu jadi kita kalau memang curiga itu bakteri dan sudah diberikan tetes mata dengan antibiotik tidak sembuh-sembuh, kita bisa mengkulturnya. Kemudian kita bisa melihat pewarnaan gram dan juga kita bisa cek antibiotik apa yang bisa bekerja pada infeksi tersebut. Kemudian kalau pada virus itu ya kita bisa lihat mononuklear sel eksudatnya pada air mata ya. Kalau alergi tentu ini bisa cek darah ya dari eosinofilnya dan seperti itu ya. Nah, treatmentnya apa? Jadi kita bisa berikan tetes mata antibiotik kalau memang itu disebabkan oleh bakteri. Bisa berbentuk cair tetes ataupun salep gitu ya, karena salep itu dia lebih lama menempel pada lapisan, jadi dia kadangkala kalau memang untuk malam biasanya dokter kasih salep, tapi kalau untuk ke siang harinya pakai tetes mata gitu ya. Nah, ini untuk mengskor biasanya apakah itu disebabkan oleh bakteri atau tidak. Jadi ada 3 pertanyaan yang bisa kita tanyakan kita challenge gitu ya. Jadi pertama adalah apakah eyelids-nya kelopak matanya itu dia menempel pada pagi hari. Kalau pada pagi hari kita bisa beli skor sekitar +5, kemudian gatal apa tidak, dan juga apakah sebelumnya sudah pernah konjungtivitis atau tidak, atau mungkin dari sekitarnya ada teman-temannya, teman sekolahnya yang juga sakit. Jadi kita curiga bahwa ini adalah infeksi dan menular itu dari adanya
teman-teman atau lingkungan yang bisa membawa gitu ya. Karena mata merah juga bisa berarti macam-macam gitu ya. Jadi kalau kita memang itu kita curiga ini adalah infeksi yang disebabkan bakteri atau virus, berarti dia harus ada penularan. Dan biasanya itu dalam satu populasi atau bisa satu sekolah atau satu kelas itu dia ada yang sakit juga dan menular dengan cepat. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian kita lanjut ke treatmentnya. Kita bisa, ini contoh-contoh terapinya, kita biasanya kasih gentamicin yang paling rendah gitu ya treatmentnya. Lalu bisa naik lagi ke tobramicin, polymyxin, neomycin, jadi ada tingkatan-tingkatannya dari antibiotik itu. Dan biasanya dokter akan memberikan yang paling rendah dulu, kemudian meningkat ke antibiotik yang terkuat. Kemudian kita lanjut ke keratitis ya, keratitis. Oke, nah pada keratitis ini inflamasinya terjadi pada kornea. Jadi kita lihat di sini kornea itu di mana jadi letaknya. Nah, kornea itu ada di sini ya. Ya di sini. Nah, ini kalau dia di lapisan ini dia disebut dengan infeksi keratitis. Nah, ini korneanya bisa bolong ya atau perforasi karena diinfeksi oleh bakteri atau virus. Nah, ini kalau korneanya bolong itu bisa menyebabkan blindness atau kebutaan. Makanya kalau memang ini dokter mata tahu ini keratitis, ini harus cepat untuk di treatment